kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan mewawancarai salah satu pengusaha bakso yang ada di dekat UIN, Pak De Dallas. Buat kawan-kawan yang ingin makan bakso di sini, kalian wajib buat nyobain bakso di sini yang ada di depan Alfamart. Kita akan ngobrol-ngobrol santai sore hari ini bersama Bapak Dallas. Baik Pak, boleh diceritakan asal mula Bapak membuat usaha ini? Kenapa bisa tercetus ide untuk berjualan bakso di sini? Ya, awalnya buka bakso di dekat JIN ini kena imbas dari COVID. Tadinya dari kantin dari SMA 18, itulah namanya sekarang diganti Pak De Dallas. Terus kita inisiatif pengen berusaha ke luar, ya di Rawajaya ini dari 2022 di sini tahun 2022 habis kena COVID ya. Terus bagaimana dari omset itu dalam sebulannya itu bisa tembus berapa Pak? Ya kurang lebih 15 jutaan. itu untuk sebulan berarti. Ya itu sebulan. Terus ada nggak sih Pak kendala-kendala saat berdagang bakso ini? Apalagi saat permulaan itu? Kendalanya ya kalau di sini ini kan termasuk komplek. Intinya pembelinya itu anak-anak mahasiswa JIN. Jadi kalau kendalanya libur, kalau anak-anak libur itu kendalanya di situ. Untuk omset paling banyak itu bisa sampai tembus berapa? Maksudnya pernah mencapai Per hari atau per bulan? dalam berapa? Nah, kalau per bulan ya itulah, itu paling tinggi 15 juta di sini. Terus kenapa memilih lokasi ini? Kenapa nggak nyari lokasi yang lain kayak deket-deket tempat wisata? Ya aku rasa di sini termasuk lingkungannya ramah tamah. Di samping itu ya agak lumayan lah di sini, termasuk perbelanjaan Alfamart. Terus ya intinya kita kan lingkungannya itu bisa membaur, bisa beradaptasi dengan lingkungan. Terus bagaimana perkembangan usaha ini dari awal pembuatan usaha sampai sekarang? Memang kita ini kan dari sini, mulai dari sini memang dari nol. Sebabnya kita kena imbas COVID tadi, kita buka usaha ya dari awal tuh memang belum maju. Nah, sekarang sudah dikenal anak-anak mahasiswa yang terutama ada juga yang alumni dari SMA 18 terutama. Jadi ya kita sudah dikenal. Jadi udah kenal banyak di sini. Dikenal banyak. Jadi sudah mempunyai pelanggan tetap. Ya, Mantap. Jadi sebelum usaha bakso di sini Bapak dulunya usaha apa gitu? Bakso juga. Oh, bakso juga. Ya di SMA 18 tadi. SMA 18. Awal mulanya itu dari tahun berapa gitu? Dari tahun 84. Itu usaha dari tahun 84 bakso. Jadi Awalnya keliling, Pak. Ini awalnya keliling. Masalah Keliling. Ini mulai masuk kantin dari 91, masuk kantin SMA 15. ya. Bukan SMA 18. SMA 18 itu mulainya 2011 buka cabang ceritanya Pak Dian. Nah berhubung
ada kendala COVID, kantinnya semua ditutup. Dalam 2 tahun itu kita ada usaha, kita ya nyari untuk di rumah itu kita pasar, giling bakso, gilingan di pasar. Akhirnya ya kita berusaha keliling sampai mana-mana. Saya akhirnya ada informasi katanya udah ada tempat di belakang Win, ada yang kosong, udah kita temui kan. Akhirnya ya dapat di situ. Itu waktu itu per tahunnya 12 juta. Jadi bisnis bakso ini udah kira-kira sekitar 30 tahun kira-kira. Iya, 30 tahun. Nah, ada salah satu yang menarik Pak menurut saya. Saya sebenarnya suka makan bakso Pak, tapi yang membedakan bakso itu menurut saya pentol bakso yang kecil sama rasa kuahnya itu Pak. Nah, jadi awal mula Bapak bisnis bakso ini belajarnya dari mana sebenarnya? Ya intinya kalau dari bumbu bakso itu Ya. terutama kan kalau kuah itu harus pakai tulang busung, ya pokoknya tulang-tulangan. Itu kalau tidak pakai itu kurang sedap. Apalagi kalau pentol baksonya ya, kalau pentol bakso itu kalau memang pengen enak itu campuran sagunya kan sedikit. Oh iya. Kita bisa keresnya, Dagingnya, ya, banyak dagingnya. Tapi sekarang ya kita tuh memang standar lah, tidak mahal tapi enak, terjangkau oleh anak-anak mahasiswa. Jadi kita jualnya nggak terlalu mahal, kualitasnya lumayan. Nah, kalau saya lihat ini ada beberapa karyawan. Sekarang ada berapa karyawan? Ini 3 karyawan. 3 karyawan. Yang tadi daerahnya jualan keliling gitu kan Pak, sekarang udah bisa bikin Iya. usaha sendiri. Bikin usaha sendiri, bisa buka warung lah sekarang. Sudah menetap di sini, Ya. tidak perlu panas-panasan Ya lagi. tidak perlu keliling lagi. Ada ciri khas Mas tersendiri tidak Pak untuk bakso Bapak ini? Ciri khasnya apa ya? Kalau ciri khas Pak D ini tadinya sebenarnya itu ciri khasnya itu ini apa tuh, anak-anak itu mintanya tetelan. Oh, ya memang. Tetelan atau ini apa, minta tulangnya Pak D, minta sumsumnya Pak D gitu. Ciri khasnya tetelan dulu kalau Pak D di mana-mana. Kalau bakso itu ciri khasnya memang tetelan. Kalau ada tetelan itu mungkin buat penyemangat makanan. Memang saya juga kalau makan bakso itu enak kalau ada tetelannya. Jadi dari sebuah permintaan terus menerus itu jadi Bapak mulai harus ada ini. Ya, Karena harus. misalkan konsumen permintaan. Itu harus. Baik kawan-kawan, jadi gitulah obrolan sekilas singkat dengan Pak D Dallas yang tadinya usahanya dari keliling, capek-capek panas-panasan, sekarang beliau udah ada usaha sendiri gitu. Dan sekarang sudah menetap di belakang UIN di depan Alfamart. Ya, jadi begitulah teman-teman. Pada awalnya Pak De Dallas ini adalah pedagang bakso keliling. Kita juga harus banyak belajar dari Pak Dallas untuk selalu berusaha, jangan pernah menyerah. Buat kawan-kawan yang tadinya mau makan bakso di dekat UIN, ini bakso Pak Dallas yang di depan Alfamart. Ingat, bakso Pak Dallas, katanya dikasih gratisan banyak tetelan tadi. Buat kawan-kawan, sampai ketemu di video berikut.